Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di acara Dewi Misteri. Nah, hari ini kebetulan bertepatan di hari kedua kita di Sukabumi. Sekarang kita bertiga ini ada di Keramat Karanghau Gunung Mulia sebelah utara, Paniisan Bung Karno. Pinter kan gue? Baca kan lo. Iya. Nah, menurut warga sekitar, Paniisan ini adalah salah satu tempat bertemunya Yang Mulia Paduka Insinyur Haji Soekarno, salah satu Presiden Republik Indonesia yang pertama. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya daripada kita salah-salah ngomong juga nih kan, mendingan kita langsung tanya aja sama pakarnya. Seperti biasa kita panggil mami kita yang cantik ini, kita panggil dong lo. Panggil dong. Geser, owner nih, owner. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya apa nih anak-anak mami nih di sini nih? Novel kayak tadi penasaran banget soalnya. Benar, Novel penasaran nggak, Novel? Apa nih? Yang gue pengen tanyain, pertemuannya gimana sih? Kan maksudnya saat itu kan Pak Karno kan manusia, sedangkan ibu di alam yang berbeda. Nah, pertemuannya itu kayak gimana? Mungkin teman-teman penonton Dewi Misteri juga pasti penasaran banget. Gitu ya. Kalau mami sih lebih menjawabnya begini ya. Secara langsung juga kan kita nggak pernah tahu nih antara Bapak Insinyur Soekarno dengan Kanjeng Gusti Ratu Kidul pun ya. Tetapi di sini kita harus mempercayai dan meyakini bahwa goib itu ada. Apalagi zaman-zaman dulu kan orang-orang itu memang mempunyai ilmu tuh yang benar-benar dijaga, bukan untuk sok-sokan gitu ya. Jadi memang di sini Paniisan Bung Karno itu dikeramatkan karena konon tempat ini adalah di mana Kanjeng Gusti Ratu Kidul itu meditasi, bertemulah dengan sosok Bapak Insinyur Soekarno. Nah, nanti kita akan lebih tanya detail lagi. Ada lagi yang lebih pakarnya nih, Pak Dadang yang mau kita panggil sebenarnya gitu. Gimana nih? Setuju? Langsung panggil aja. Kita langsung panggil aja yuk, Pak Dadang Panggilan ya. kesayangannya gimana? Kampir. Ayo Pak Dadang, Ayo Pak Dadang sini. Silakan Bapak, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Pakarnya langsung kita panggil. Kumaha damang Bapak? Assalamualaikum. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Pak Dadang, ini kan anak-anak mami ini juga mungkin sahabat Dewi Misteri dimanapun berada nih kadang penasaran nih dengan sosok-sosok kita bicara mengenai Kanjeng Gusti Ratu Kidul ya. Betul. Nah kebetulan kan di hari kedua ini kita nih sudah berada di Keramat Karanghau Gunung Mulia ya, Paniisan Bung Karno. Sebenarnya sosok siapa sih nih Pak Dadang yang ada di sini? Gitu. Bisa dijelasin nggak ke kita? Alhamdulillah, pertanyaan Ibu sangat baik sekali. Amin. Karena di sini adalah wilayah ya untuk orang bisa berziarah untuk keinginan-keinginan baik lahir maupun batin. Di tempat ini adalah keramat, salah satu keramat yang sangat dimuliakan, yaitu Gunung Mulia, namanya Gunung Mulia. Di atas ini ada tertera beberapa syekh, yaitu satu Ibu Mayang Sari, kedua Eyang Jaya Kusuma, yang ketiga adalah Eyang Sabakingking. Saya kira itu yang bisa diketahui. Oh gitu. Nah, sekarang nih setelah kita datang ke sini nih, Pak Dadang ya, kan pastilah sosok-sosok gaib nih yang saya rasakan nih. Kebetulan kan saya juga indigo nih, Pak Dadang. Betul. Di mana setiap tempat pasti saya ngerasain kehadiran gitu. Nah, kalau boleh mami tahu nih siapa aja sih yang kira-kira hadir pada malam ini menyambut kita? Insya Allah. Nah, kenapa lagi nih? Kayaknya lebih Enak kalau kita sambil aja saja. Wah, Biar biar semuanya sabar. masih Pasti penasaran. sahabat Dewi Misteri semakin penasaran dong nih ya. Iya, betul. Gimana nih? Baik. Gimana nih Pak? Oke, Langsung ke atas. kita langsung ke atas. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Oke, siap. Baik, Pak Dadang. Kita selamat jalan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul Pak Dadang. Allahumma inna nas'aluka salamatan ya Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Bil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa rahmatan indal maut. Amin. Wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi syakaratil maut. Amin. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, Silakan. kita lanjut. Yuk. Ibu aja dulu. Oke, sahabat Dewi Misteri, tetap ikutin perjalanan kita hari ini. Tetap di Dewi.
kita sudah sampai di atas nih. Gimana tadi rasanya? Capek, tapi luar biasa semangat dan seneng karena kita udah mencapai paling atas ya Pak Dadang ya. Betul. Oh ya nih Pak Dadang, sekarang Mami mau nanya nih pertanyaan yang tadi kita di bawah nih kan belum dijawab Pak Dadang nih. Betul. Nah, takutnya pemirsa atau sahabat Dewi Misteri lupa. Di sini Mami mau tanya lagi nih sama Pak Dadang nih. Betul. Kira-kira sosok gaib apa sih yang udah menyambut kita nih? Rasa-rasanya udah banyak nih yang Mami lihat nih. Menurut Pak Dadang sendiri gimana nih? Sosok-sosok gaib seperti apa nih? Alhamdulillah, ini beberapa sosok termasuk yang dari luar pun datang ke sini. Kelihatannya memang ini adalah tempat ibu dan Ibu Mayang Sari juga, Eyang Jayakusuma juga, Eyang Sabakingking, Eyang Rembang Sancamanggala hadir. Oh, amin. Alhamdulillah di Amin. sini. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan dengan acara ini Niatan baik kita ya. niatan baik, mudah-mudahan Allah Amin. meridhoi kita, Amin ya Allah. bisa menjadikan lancar semua. Amin. 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 Saya kira itu, Pak. Itu Amin. aja ya. Seperti yang mungkin telah disampaikan oleh Pak Dadang bahwa para gaib yang ada di sini yang seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Dadang sudah menampakkan kehadirannya. Mungkin buat yang nggak bisa melihat atau mempunyai mata batin mungkin merasa apa iya atau apa iya gitu ya. Betul, Sekarang betul. kita kembalikan lagi kepada kepercayaan masing-masing gitu Masing-masing, aja. betul. Seperti itu. Gimana nih? Kayak dari tadi pas di bawah tuh kan Cici kayak udah ngomong kayak ngerasa gimana gitu. Ngerasa nggak Mendingan- enak gitu ya? Mendingan kita tanya Langsung langsung panggil. aja nih. Boleh, gitu boleh, kan. boleh deh. Ci, silakan Ci. Panggilan sayang gimana? Cici jangan jauh-jauh dari Sini, kamera. Cici, di depan, di depan, di depan. Nah, Cici kan udah ikut liputan kita dari hari pertama nih, Cek ya. Nah, untuk hari ini nih aku pengen nanya, kan tadi Cici kayak udah ngerasa ada aura-aura gimana gitu kan katanya tuh kan. Nah, menurut Cici nih yang Cici rasain tuh sekarang tuh gimana? Seperti Ci? apa gitu loh. Iya, energinya sendiri sih itu positif ya. Amin. Alhamdulillah kita emang dari awal di bawah sudah disambut di sini gitu. Ya udah kayak dipersilakan gitu, bener ya. Apa yang disampaikan oleh Abah ya benar itu kenyataannya. Gitu. Oh, jadi tadi Cici memang tadi bilang sih sama Mami, nih kalau udah kayak gini Cici gimana nih? Nggak apa-apa, niatin aja kan tujuan kita baik ya Ci ya. Ya alhamdulillah benar. Cici sampai juga di atas nih. Iya. Nah sekarang untuk lebih lanjutnya kan mungkin sahabat Dewi Misteri ini sahabat Dewi Misteri, tadi kita sudah selesai mengirimkan doa di tempat panisan Bung Karno ya Bapak ya, benar ya? Nah sekarang tim Dewi Misteri ini sudah berada tepat di depan makam karomah Ibu Dewi Mayang Sari. Nah ini gimana Bapak, kita boleh liput juga di sini? Oh, boleh. Boleh Insya Bapak? Allah, Bapak, insya kita Allah boleh bisa. masuk lagi. Nah sekarang Dan- minta penjelasan dulu nih, mungkin sahabat Dewi Misteri ini bertanya-tanya siapa sih yang dimaksud dengan makom karomah dari Ibu Dewi Mayang Sari. Mungkin Pak Dadang bisa menjelaskan siapakah beliau? Alhamdulillah, pertanyaan sangat penting diketahui bahwa di beberapa Laut Kidul ini ada beberapa Ibu Ratu, yaitu termasuk juga Ibu Dewi Mayang Sari adalah karomahnya, adalah kerabatnya Ibu Kangjeng Gusti Ratu Kidul. Laut Kidul, ya. Jadi itu sangat dihormati terutama oleh pemerintah setempat di daerah Pelabuhan Ratu ini. Oh, Ibu Dewi Mayang Sari itu. Ibu Dewi ya. Sari itu. Jadi alangkah baiknya mungkin kalau kita juga bisa berdoa di dalam ya Pak Dadang Bisa. ya. Yuk. Gimana kalau kita lanjut ke dalam? Boleh, silahkan aja. Kita Silakan, saling berdoa untuk kita keselamatan, Amin, amin. untuk kita kemajuan kita ke depan. Amin. Ya, silakan Pak Dadang duluan deh jalan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
dianya sih nggak bersemayam di sini, mungkin pada mungkin patilasannya aja kali. Iya, nama ininya makom. Makom ya. Ya, jadi bukan makam. Kalau Makom, makam, ya. makom itu tempat di mana leluhur itu Di sini gitu. berbunga sendiri, meditasi lah kurang Meditasi. lebih. Nah, itu bikin karena tempat ini adalah tempat untuk. Jadi penjelasan adalah perbedaan dari makam dan makom ya. Kalau Betul. makam mungkin lebih kepada jenazah yang disemayamkan. Iya, benar. Tapi kalau makom itu adalah di mana dulunya mungkin para leluhur-leluhur kita itu bermeditasi di tempat-tempat yang sangat wingit, sepi. Ya, sepi. Ya akhirnya jadi Keramaian. dikeramatkan lah, di mana merekanya dulu di sini benar-benar meditasi yang meminta langsung kepada Allah gitu ya. Betul. Pada Betul, ya. betul. Jadi mungkin kita nggak bilang ini sebagai musyrik atau apa ya, lebih kita kepada leluhur ya, kita Betul, menjaga betul. adat istiadat atau kebudayaan bangsa Indonesia asli Napak yang tilas. napak tilasnya. Jadi jangan nanti pemirsa menyalah-artikan kita datang ke sini meminta atau itu enggak sama sekali. Kita Tidak, tetap berdoa tidak. Alhamdulillah. meminta kepada Allah Subhanahu wa Kepada taala Allah semata. SWT. Hanya syariat. Syariat saja. Ikhtiar ya. Ikhtiar, Betul. berusaha kita. Ya, oke, saudara kita berdoa dulu deh. Mari kita membacakan Ummul Quran 3 kali, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu Dewi Amin. semuanya berjalan lancar. Amin. Dan terutama sukses dalam hal sekecil apapun Betul. pekerjaan Ibu Dewi ini dari mulai awal. Sahabat Dewi Misteri, alhamdulillah kita tadi habis dari mana Mi? Ibu Dewi Makom Karomah Ibu Dewi Mayangsari. Ibu Dewi Mayangsari. Nah, ada cerita yang kita rasain setelah tadi di dalam tadi ya Mi ya. Apa tuh? Pas pegang makom itu tangan saya tuh kayak ngerasa ada getaran, entah itu apa, kayak dert Listrik gitu. iya. Itu Pak Itu Dadang, Pak Dadang gimana tuh? itu kenapa itu ya? alhamdulillah itu pertanda bahwa kita diridhoi Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Dan Amin. memang karomah hadir Amin. itu tanda-tanda betul, tidak bukan bohong itu, karena Abah sendiri merasakan beberapa tahun yang lalu ada keinginan, yaitu dengan memegang tunggulnya atau batunya itu ada seperti goyang gitu. Iya. Itu betul, itu Iya, tadi adalah juga. alhamdulillah Cinde. sampai berhasil maksud dan tujuan. Amin. Amin ya Allah. Demikian pula para rombongan Ibu Dewi Amin. Misteri, salah satunya itu tidak diada-adakan atau tidak apa, Emang kita bukan rekayasa ya Pak bukan Dadang ya. Jadi rekayasa, memang benar-benar betul, ya. karena yang merasakan itu orang yang di luar lingkungan di sini, bukan artinya bukan kuncennya atau bukan mualimnya, itu yang merasakan, yang berjarah itu sendiri. Betul. Jadi memang Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi memang dikabul ya Allah setiap Subhanahu. orang-orang tuh berbeda, mungkin ya. berbeda, betul berbeda Bu. Kalau Mami tadi ngerasain waktu di tempatnya Ibunda Ratu, Bunda Ratu gimana ketika Ibu? Mami lagi pegang itu ya kayak tempat tidurnya beliau Kasur, itu, betul. kasur itu. Ini jujur nih ya, sahabat Dewi Misteri, saya nggak ngada-ngada nih ya. Jadi Betul. saya ngerasa tangan saya ini panas, tapi kayak ada Alhamdulillah. denyut kayak orang jantung gitu, jantung Betul, yang betul. berdetak gitu. Aku sempet yang ini ada apaan ya gitu kan. Betul, Tapi karena Kontak kita batin. iya, karena kita semata meminta kepada Allah, jujur aja. Jadi Amin, kayak amin. kayak saya sedang berdialog dengan beliau gitu, dan dia banyak banget ngasih nasihat dan saya sampai menangis gitu ya. Mungkin buat yang lain sih nggak bisa lihat gitu ya. Betul, Kalau betul. aku memang benar-benar berbicara dengan ibunda gitu. Jadi Betul. semata ini karena kuasa Allah saya bisa Amin. bertemu, bahkan bisa berbicara seperti Amin, itu. ya Ya Allah, Pak Dadang ya ya. Allah. Betul, Jadi tetap betul. kita nggak boleh menduakan. Menduakan. Kita tetap tidak boleh yang namanya syirik ya gitu. Tetap kita memintanya kepada ridha Allah. Amin. Makanya terjadilah seperti yang saya rasakan Betul. tadi gitu. Benar-benar itu tanganku Betul. seperti kayak ada jantung gitu. Dek, Betul. dek, 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 gitu. Saya juga bengong sendiri tadi Betul. gitu ya. Nah, jadi Alhamdulillah Bu Dewi, alhamdulillah. amin, mudah-mudahan Itulah diijabah Allah kuasa ya. Allah. Amin. Kuasa Allah dengan karomahnya di tempat ini semuanya, Amin. bahwa kita disetujui, dibarokahi, Amin, dan amin, ya selalu diawasi semuanya ini. Tadi selain Mami nangis juga, Cici juga nangis. Apa yang dirasain, Ci? Jujur waktu di tempat ibu, jadi kayak banyak teguran, banyak pelajaran yang aku dapetin. Mungkin karena di sana kan kita nggak bisa shoot karena lagi fokus ritual kan ya. Nah, jadi di saat itu semua lampu gelap, tidak ada cahaya sama sekali ya kan. Di situ tuh ibu hadir. Ibu hadir melalui Mami ya kan.
Di situ langsung speechless ya, bisa dengar suara ibu, terus bisa merasakan kehadiran ibu gimana. Amin, amin. Terus iya banyak pelajaran yang aku dapetin hari ini gitu. Amin, alhamdulillah. Artinya auranya positif ya, gitu. Jadi Cici rasakan sendiri ketika mungkin Cici punya permasalahan yang kita nggak tahu nih, tiba-tiba tadi kita berdoa di sana, beliau masuk ke saya, ke Mami, mungkin apa yang disampaikan beliau, Cici merasa oh ini teguran nih buat gue. Padahal kita nggak ada yang tahu masalahnya Cici itu seperti apa, tapi tetap kita ambil hikmah baiknya saja ya. Betul, yang positif. Iya. Nih, apa nih Pak nih? Keramat ini dibangun pada tahun 1971 oleh Bapak Brigjen Sadikin, Panglima Divisi Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Ibu Fatona. Bisa dijelasin Pak, ini tuh? Nanti kan ada makam Mbah Pangeran Jayakusuma, ini siapa nih? Pada Yang ini sekarang ini ya. Oh ini sekarang. Oh. Ini rentetannya Rangga Gading. Jadi ini satu keturunannya satu mungkin keturunan ya. Karoma. Karomahnya. Nah, kalau disebutan satu itu karena ini adalah di sini tempat ijlahnya, yang ini didahulukannya Pangeran Jayakusuma. Oh Itulah. gitu. Jadi yang ini pengikut-pengikut semua. Pengikut-pengikut dari Mbah Pangeran Jayakusuma. Jadi sahabat Dewi Misteri, sekarang kita akan coba memasuki makom karomah lagi, yaitu Mbah Pangeran Jayakusuma. Boleh kita masuk nih, Pak Dadang ya? Boleh. Alhamdulillah. Sekalian nanti kita berdoa untuk Pak keturunannya semua lah ya pokoknya ya. Ziarah yang ada di Paniisan Bung Karno. Nah sekarang yang gue mau tanyain, apaan sih yang lo rasain selama ngelakuin ritual ziarah di dalam? Banyak banget ya. Terus tadi yang tempat terakhir di tempatnya makom Pangeran Jayakusuma. Nah, Jayakusuma. Ya itu kalau boleh tahu ya Pak, beliau itu siapa? Itu sebenarnya keturunan dari Pajajaran, ya Pajajaran. Dari keturunan-keturunan maupun itu Syekh Sabah Kingking. Nah, itu turunan dari Pajajaran. Sebab Sabah Kingking ini adalah Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Itu keturunan. Itu bukan cicit ya, ini cicit. Cicitnya dari Eyang Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi atau Eyang Haji Wali Sakti Kuncung Putih Kudratullah setelah nitis di Sukawayana, ya. Nah, itulah cerita. Nah, ini adalah sekeselernya atau keturunannya runtuyannya dari Banten. Nah, urutannya lah gitu ya. Karena Eyang Prabu Siliwangi punya istri itu 3 ya. Ambet Kasih, Dewi Subang Larang, terus Ibu Padmanegara. Itu punya keturunan. Nah, keturunan inilah yang menyerang sampai sekarang masih ada yang kita lihat secara kasat mata di sini. Sekeselerna turunan itu adalah Cicemet ya, di sana jauh jauh ya, gitu banyak kan. Itu yang sudah seperti kita begini. Kalau ini kan lain ini awalnya. Gitu. Nah, ini awliya Allah di atas segalanya, yang sangat dekat sekali dengan itu. Saya kira itu bisa penjelasan yang mungkin yang lain. Terus tadi juga kan kita mulai dari yang kedua ini yang di makom karomahnya Ibu Mayangsari. Mayangsari. Betul, Nagasari. Iya. Itu memang kayaknya setiap orang itu memang dirasainnya beda-beda ya Pak Dadang. Pasti beda. Setiap orang pasti beda. Kalau memang kesungguhan hati dengan hati ikhlas, kita berdoa, kita memohon kepada Allah dengan semangat berjarak ke sini, itu berbeda-beda. Ada cahaya, ada ya terserah itu pada waktu itu merupakan rezeki itu. Merupakan rezeki kepada kita bahwa kita disambut hangat oleh beliau itu. Karena niat kita yang baik mungkin ya, betul. Karena tadi memang pas waktu pegang yang bagian kepalanya itu ya Pak Dadang ya. Makanya tadi sempat nanya kan itu
bentuknya tuh pakem nggak atau emang agak gimana, karena pas gue pegang gitu itu bener-bener Iya, makanya goyang banget, Pas di yang mana? goyang banget pas yang di makomnya Ibu Dewi Mayang Sari ya. Alhamdulillah. Ya gitu. Terus waktu pas yang di tempat terakhir di Pangeran Jayakusuma itu ngerasa itu kayak kesetrum, terus lama-lama kayak goyang juga sih, cuman nggak terlalu goyang banget kayak yang di Gunung Kalau Sari. aku justru ngerasain malah yang di ketiga itu. Yang ketiga itu benar-benar goyang banget. Iya. Yang kedua enggak, yang ketiga malah goyang banget. Mungkin berbedaan ya. Beda-beda. Itu wajar-wajar saja sebagai manusiawi, kita wajar. Setiap orang rambutnya hitam juga keinginan berbeda. Kita kan ngomong apa adanya aja pada dang. sama nyatanya ya pada dangnya. Tapi secara global ini para putra putri Ibu Dewi ini luar biasa. Karena diberikan apa ya? Manusia itu semua diberi kelebihan. Diberi kelebihan, jangan pesimis, semua optimis. Karena di dalam badan kita itu tidak ada yang ini. Kalau kita tidak memaksimalkan mungkin diri kita dengan ikhlas, ya Allah, nangis dalam hati. Walaupun kita tidak bercurahan air mata, tapi hati kita nangis dengan sadu mohon. Ya disampaikan lah. Artinya keinginan-keinginan kita direkeskan. Kalau bilang orang Sunda itu direkeskan. Jadi ibarat kita permohonan mengambil salah satu buah dengan galah. Nah inilah dengan galah, Neng. Jangan ya, semua orang itu pasti bagaimanapun juga sulitnya buah itu akan dipanjat, daripada kita jatuh kita pakai galah. Nah ritual itu adalah galah. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, Bu, ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilahil wasilah wajahidu fi sabilillah la'alakum tuflihun. Kalau ingin kemenangan, jalankan. Jangan tergoda dengan agama ini ada 73 golongan Islam aja gitu. Inilah ini, biarin aja lah dia punya kita masing-masing lah. Yang penting diri kita tidak menyakiti orang lain lah. Saya kira itu bisa yang Abah sampaikan. Jadi ini semuanya adalah keturunan-keturunan daripada yang Prabu Siliwangi. Kalau Ibu Mayang Sari ini adalah salah satu kerabatnya dari Ibu Ratu ya, Kangjeng Gusti Ratu Penguasa Laut Selatan. Sebab Ibu Ratu adalah anaknya daripada Eyang Prabu ya, dari Ibu Kadita. Nah, ibunya Ibu Kadita. Nah, ini namanya ada yang bilang Dewi Angin-Angin, ada yang untuk Sunda, punten-punten ya sanes mengklasifikasikan Sunda. Dewi Srangenge namina, saking gelisna. Itu saking gelisna. Nah, versi Jawa Timur, Jawa Barat dengan Jawa Tengah berbeda. Mereka dinikahi oleh salah satu wali. Sebenarnya tidak. Ini masih lajang ya. Menurut Jawa Barat, karena alhamdulillah kakek ikut seminar sehari di Cipeduk, bukan sehari, 3 hari 3 malam di sana. Membahas itu. Jadi akhirnya kita punya ini. Karena banyak simpang siur ya. Ya itulah. Dan satu hal lagi, kita tidak mengkultuskan salah satu karomah, tapi menghormati ya para leluhur kita, karena kita kan punya bapak, punya kakek, punya uyut, nenek gitu, buyut, jangan wareng, udah gak kait siwur. Itu kan hormatin kita untuk dihormat. Iya. Kalau Cece sendiri nih tadi ngerasain apa nih? Kalau di yang ketiga yang baru ngerasain, kalau yang kedua itu kan cuman energi-energi adem gitu aja ya. Cuman kalau yang pas terakhir itu flash, aku kira tuh anak-anak kameramen yang mainin lampu gitu kan. 1, 2 masih diam nih, yang ketiga sampai ngangkat tangan nutup gitu kan. Ini flashnya nyentor gitu ke mata. Cahaya gitu. Aura itu ya. Itu artinya aura ya, Bah? Aura itu. Alhamdulillah. Kita betul-betul kedatangan ke sini dengan sangat atas izinnya kuncen di sini Pak Ustadz Jujun. Alhamdulillah dengan semuanya doa semua kita mendapatkan kebarokahan masing-masing. Amin ya Allah. Ya itulah yang kita minta semuanya. Oke deh, kalau kayak gitu kita tutup aja acaranya sampai di sini. Sampai di sini maaf nih, putus Oke. ya.
Intinya dari perjalanan kita dari kemarin sampai sekarang, dan kita masih ada 1 hari besok lagi, ya buat sahabat Dewi Misteri ini. Mami menegaskan sekali lagi, dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan hal apapun, tempat-tempat wingit, ya kita semata ini hanya sekedar menghormati. Betul. Keberadaan beliau pada zaman dulu sejarah banget, dan kita sebagai anak cucu bangsa ini nggak boleh melupakan. Sejarah. Seperti mungkin tadi Pak Dadang bilang, bukan kita mengkultuskan ya, tetapi kita lebih menghormati kepada leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang ada pada zaman itu. Juga, ya? Mengenang. Tetap kita memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Akhir kata, sekarang kita mau pamit, undur diri, kita mau istirahat karena masih ada hari esok lagi. Masih di Pelabuhan Ratu. Masih di Pelabuhan Ratu, tetap di apa nih? Dewi Misteri. Assalamualaikum. Assalamualaikum.